Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai persepsi terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu persepsi? Bagaimana sih contoh kekeliruan persepsi terhadap lingkungan fisik? Contoh kekeliruan persepsi terhadap lingkungan fisik yaitu sama halnya seperti bumi. Bumi terlihat datar di mata kita, namun pada dasarnya bumi itu bulat. Oke, lanjut ke pembahasan persepsi terhadap lingkungan sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui tentang sifat-sifat, kualitas, dan keadaan yang lain dalam diri seseorang, sehingga terbentuk suatu gambaran mengenai orang tersebut. Prinsip-prinsip yang terdapat pada persepsi sosial yaitu persepsi berdasarkan pengalaman, persepsi bersifat selektif, persepsi bersifat dugaan, dan terakhir, persepsi bersifat kontekstual. Apa itu persepsi berdasarkan pengalaman? Persepsi manusia terhadap seseorang objek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran mereka pada masa lalu mereka dengan orang lain, objek atau kejadian serupa. Ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu objek jelas akan membuat seseorang menafsirkan objek tersebut berdasarkan dugaan semata atau pengalaman yang mirip. Berikutnya, persepsi bersifat selektif. Atensi kita terhadap suatu merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas kita atas rangsangan. Ada faktor internal yang mempengaruhi atensi. Faktor internal tersebut faktor biologis, faktor finologis, dan faktor-faktor sosial budaya. Semakin besar perbedaan aspek-aspek tersebut secara individu, maka semakin besar perbedaan persepsi mereka mengenai realitas. Persepsi manusia juga dipengaruhi oleh pengharapan atau ekspektasi. Berikutnya, persepsi bersifat dugaan. Langkah ini dianggap perlu karena kita tidak mungkin memperoleh seperangkat rincian yang lengkap lewat kelima indera kita. Proses persepsi yang bersifat dugaan itu memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun. Karena informasi yang lengkap tidak pernah tersedia, dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap lewat penginderaan itu. Dan yang terakhir, persepsi bersifat evaluatif. Kebanyakan orang menjalani hari dengan apa yang mereka persepsi adalah nyata. Akan tetapi, terkadang persepsi dapat menipu kita sehingga kita ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas. Dengan demikian persepsi bersifat pribadi dan subjektif. Seperti kata Andrea Eldridge, persepsi pada dasarnya mewakili keadaan fisik dan psikologis individu, alih-alih menunjukkan karakter dan kualitas mutlak objek yang diapresiasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye-bye.